Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Gadis Setiatena. Seperti biasa, hari ini aku akan menyampaikan salah satu topik menarik. Teman-teman tahu nggak sih bahwa DNA juga bisa mengalami kerusakan loh? Nah, gimana ya? Nah, kerusakan DNA itu merupakan peristiwa yang terjadi pada DNA yang memberikan berbagai pengaruh pada fisiologi sel, termasuk penghambatan sintesis DNA, respon perbaikan, efek siklus sel, dan kematian sel. Nah, di sini aku akan menjelaskan salah satu contoh dari kerusakan DNA yang terjadi pada salah satu sel nih teman-teman, yaitu sel Escherichia coli. Tonton video ini sampai habis ya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sel yang mengalami kerusakan DNA, yaitu E. coli. Baik teman-teman, di sini aku bakalan jelasin tentang salah satu sel yang mengalami kerusakan DNA, yaitu sel E. coli. Apabila sel E. coli mengalami kerusakan DNA dikarenakan suatu paparan materi atau mutagen, apa yang akan terjadi ya? Nah, jika mengalami kerusakan DNA, maka akan terjadi respon kerusakan DNA yang dapat bersifat sementara, diikuti oleh pembelahan sel dengan tanda-tanda perbaikan DNA yang tidak lengkap. Nah, hal ini dapat mengarah pada anafase bridging dan abrasi kromosom, serta peningkatan frekuensi mutagen dan pertumbuhan koloni yang independen dari tempat. Selanjutnya, jenis mutagen apa ya yang dapat membuat E. coli bermutasi? Salah satu mutagen yang paling terkenal dalam menyebabkan mutasi E. coli adalah radiasi ultraviolet atau UV. UV ini dikenal sebagai agen mutagenik yang dapat menyebabkan kerusakan langsung pada DNA, khususnya dengan membentuk dimer dimin. Dimer ini terjadi ketika dua molekul dimin bersebelahan dalam urutan DNA saling berikatan, yang mengganggu replikasi DNA dan dapat menyebabkan kesalahan dalam informasi genetik yang ditransmisikan ke generasi selanjutnya. Selain radio UV, sebenarnya itu ada mutagen lain seperti bahan kimia yang merusak DNA, misalnya agen alkilasi atau agen interkalasi, dan juga dapat berkontribusi terhadap mutasi di E. coli. Setelah terpapar, apa yang terjadi pada materi genetik E. coli, yaitu materi genetik dalam sel akan mengalami perubahan yang signifikan. Pembentukan dimer-dimin menghalangi replikasi DNA yang normal, menyebabkan kesalahan saat DNA disalin. Akibatnya, jumlah mutasi dalam genom E. coli akan meningkat. Mutasi ini mencangkup perubahan titik, delesi, atau insersi yang dapat mengubah fungsi gen, mempengaruhi fenotip sel, dan bahkan dapat mengubah kemampuan sel untuk bertahan hidup dalam kondisi tertentu. Selain itu, spektrum mutasi yang dihasilkan dari paparan UV ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan mutasi spontan yang terjadi pada E. coli yang tidak terpapar, yang menunjukkan bahwa radiasi UV tidak hanya meningkatkan jumlah mutasi tetapi juga beragam jenisnya. Implikasi apa yang terjadi karena kerusakan materi genetik? Kerusakan materi genetik yang diakibatkan oleh mutagen seperti UV ini memiliki berbagai implikasi penting. Yang pertama, meningkatkan laju mutasi dapat mempercepat proses evolusi, memberikan E. coli ini kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Namun, meskipun beberapa mutasi mungkin bermanfaat, banyak dari mutasi ini juga dapat bersifat merugikan atau netral yang dapat mengganggu fungsi normal sel. Selain itu teman-teman, akumulasi mutasi yang berlebihan dapat merusak sistem perbaikan kesalahan intrinsik yang ada di dalam sel, seperti sistem perbaikan mismatch dan perbaikan eksisi nukleotida. Hal ini juga berpotensi menyebabkan kerusakan genetik yang tidak dapat diperbaiki, meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian sel atau perkembangan fenotip yang tidak diinginkan. Jenis repair yang dapat diterapkan pada E. coli yaitu memiliki beberapa mekanisme dalam perbaikan DNA yang canggih. Salah satunya adalah sistem perbaikan mismatch yang berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA. Selain itu, E. coli juga memiliki sistem perbaikan eksisi nukleotida yang menghalangi segmen DNA yang rusak dan menggantinya dengan urutan yang benar. Meskipun mekanisme perbaikan ini sangat efektif, kapasitas mereka dapat terlampaui jika sel terpapar radiasi UV secara berulang atau dalam kondisi tinggi. Dalam situasi ini, seperti itu, meskipun sistem perbaikan aktif, kerusakan yang terjadi dapat melebihi kemampuan sel untuk memperbaiki
sehingga mengarah pada akumulasi mutasi yang berpotensi berbahaya. Baik teman-teman, ini merupakan salah satu contoh dari suatu percobaan pada E. coli yang terpapar radio UV. Prosesnya itu dimulai dengan kultur overnight pada suhu 30 derajat Celcius, di mana setelah terpapar UV ini, kultur yang menunjukkan optical density atau UD di atas 0,1 dipilih untuk ditransfer ke media segar dengan pangenceran 100 kali lipat. Selanjutnya, prosedur ini diulang selama 28 hari dengan kultur yang terpilih kembali terpapar radiasi UV dalam dosis yang bervariasi. Grafik di bawah ini juga menggambarkan bahwa dosis UV itu meningkat seiring waktu dengan strain HSB menunjukkan dosis yang lebih rendah dibandingkan strain lainnya. Dalam penelitian ini juga itu bertujuan untuk mengeksplorasi dampak papar UV terhadap mutasi dan evolusi E. coli. Selanjutnya, kesimpulan, kerusakan DNA akibat paparan mutagen dapat mengubah jalur metabolisme dan proses lainnya di dalam sel E. coli, bergantung pada jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi. Adaptasi atau kematian sel juga dapat menjadi hasil dari kerusakan tersebut, mempengaruhi kelangsungan hidup dan evolusi dari suatu bakteri. Baik, yang terakhir, referensi. Di sini saya menggunakan 3 jurnal dan 1 buku yang sebagai bahan patokan untuk mengetahui kerusakan DNA pada E. coli. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu paparan video saya kali ini. Bila ada salah kata dan ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.